itu berupa kekuatan, pengharapan, pasti Tuhan kasih sesuatu yang nilainya itu nggak bisa diukur dengan dunia ini, gitu. Nggak bisa dengan harta, nggak bisa dengan apa yang kita punya, karena itu berasal dari surga, jadi nggak bisa dibeli di dunia, ya. Itu yang Tuhan akan selalu berikan ketika kita menyembah Tuhan. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang diberikan tema buat kita di bulan Maret ini. Saya buka sebentar. Ya, di bulan Maret ini kita akan belajar tentang hikmat di dalam doa malam atau midnight kita pada malam hari ini. Saudara, ketika kita berdoa, maka akan ada hikmat Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Dan seperti tadi saya katakan, ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Tuhan, itu selalu ada berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan buat kita. Amen. Ya, kalau Salomo berdoa, ya dia dapat hikmat. Ya, ketika Daud berdoa, dia dapat kekuatan penghiburan dari Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia dapat pengharapan, dapat kekuatan. Bahkan Bapa menyuruh malaikat untuk datang kepada Tuhan Yesus dan memberikan kekuatan. Ketika Rasul Paulus berdoa, dia dapat visi, dapat arahan dari Tuhan. Mesti melayani kemana, apa yang harus dikerjakan. Dan saya percaya ketika kita juga berdoa, kita akan terima perkara-perkara yang baik dari surga untuk setiap kita. Amen. Jadi saya kasih tahu teman-teman, ada satu kegiatan yang selalu membawa dampak positif, dampak yang bermanfaat dalam hidup kita, yaitu berdoa. Karena itu jangan pernah tinggalin midnight, ya, selalu pantengin gitu, selalu nantikan, karena Tuhan pasti akan berikan sesuatu yang nilainya kekal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hikmat. Apa sih itu hikmat? Nah, kita belajar sama-sama. Yuk. Saudara, ketika Salomo memerintah, ya, menggantikan ayahnya Daud, dia berdoa kepada Tuhan untuk minta sesuatu, gitu ya. Waktu itu Salomo mungkin belum punya pemikiran minta apa, gitu ya. Ketika dia mempersembahkan korban kepada Tuhan dan Tuhan melihat itu baik, dan dalam mimpi Tuhan datang kepada Salomo dan dia tanya sama Salomo, kamu mau apa? Kamu minta apa? Gitu ya. Dan kemudian Tuhan memberikan, Salomo meminta hikmat. Waktu itu dia belum ngomong hikmat karena dia nggak ngerti ini apa. Yang dia minta adalah pengertian untuk memimpin bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel itu sendiri. Dan dia minta kepada Tuhan, Tuhan kasih aku pengertian supaya aku ini bisa mengatur, memimpin bangsa ini karena jumlah mereka sangat banyak, sangat besar gitu ya. Dan dia mungkin masih sangat muda, belum banyak pengalaman karena dia dapat warisan dari ayahnya dan dia harus memimpin semuanya itu. Karena itu dia minta, dia waktu itu bilangnya pengertian. Tapi kemudian Tuhan menyatakan ini loh yang namanya hikmat. Nah, kita lihat dulu yuk. Ya. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga sampai pasal yang ketiga ayat 4 sampai 5. 1 Raja-Raja 3 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Oke. Jessica dapat? Boleh bacain? Oke. 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai 5. 4 sampai 5. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Oke, jadi itu ceritanya awalnya Salomo memberikan korban persembahan kepada Tuhan, jumlahnya sangat banyak, yaitu 1000 korban bakaran. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Terus kemudian Salomo ketika dia tidur, dia bermimpi dan Tuhan datang kepadanya. Nah, ayat yang berikutnya saya nggak akan baca semuanya, ayat yang pasal ketiga itu kita loncat ke ayat yang ke-11 sama 12, Jess. 11 dan 12. Itu ayat 11 dan 12. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan itu.
Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Lihat, ini janji Tuhan kepada Salomo, ya. Dan Tuhan itu kalau berjanji tidak akan pernah mengingkari, ya. Kalau Tuhan sudah janji, Dia pasti menepati, Amin. ya. Bahkan kadang ketika kita nggak taat sekalipun, Tuhan itu kalau sudah kadung berjanji, Dia akan menepati apa yang Dia janjikan, ya. Kemudian kita lihat di 1 Raja-Raja pasal yang keempat, ya, loncat 1 pasal. Dan kita lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Salomo. Ayat 29 sampai 34. 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 34. Ini yang Tuhan berikan kepada Salomo dan ini luar biasa. Coba bacakan lagi, Jess. 1 Raja-Raja 4 ayat 29 ya, sampai Ya. 34. Sampai 34. Oke. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Wow. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ya. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Wow. Ia mengubah 3.000 amsal dan Wow. nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Wow. Wow. Ya. Kalau saudara lihat ini hikmat yang Amazing. Tuhan berikan kepada Salomo itu luar biasa, ya. Dia luar biasa, bahkan dikatakan dia lebih besar daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia lebih bijaksana daripada semua orang. Mungkin itu tadi nama-nama tadi itu orang-orang yang dianggap bijaksana pada saat itu, tapi ternyata Salomo melebihi mereka semuanya. Dan ini, Yes. kamu udah menciptain berapa lagu, Salomo menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya, ciptaannya dia ada 1.005. Wow, musisi sejati Saya ya kayaknya. Iya, saya baru 7 gitu ya. Ini sudah 1.005, luar biasa. Dan nyanyiannya sering dinyanyikan, bahkan sampai hari ini banyak kita nyanyikan ya. Di antara amsal-amsal dan karangan atau karya dari Salomo ini. Ini hal yang luar biasa. Mungkin karena dikatakan oleh Tuhan bahwa sebelum dia dan sesudah dia tidak akan pernah ada lagi, maka kita mungkin hikmatnya mungkin tidak sampai seperti itu, tapi ternyata kita juga perlu hikmat. Ya, dalam menjalani kehidupan kita perlu yang namanya hikmat. Teman-teman tahu nggak, dulu waktu Kak Indra SMA, Kak Indra itu seringkali berdoa. Ya, dan doanya itu ternyata Kak Indra itu seringkali minta hikmat Tuhan. Waktu itu Kak Indra nggak ngerti buat apa sih kok aku ini selalu doanya itu minta hikmat Tuhan. Ya, saya nggak ngerti waktu itu, tapi setelah saya bertobat di SMA kelas 2 itu saya bertobat, setiap kali saya berdoa, setiap kali saya didoakan hamba Tuhan, saya dalam hati selalu bilang, Tuhan berikan aku hikmat-Mu, berikan aku hikmat-Mu. Ternyata mungkin waktu itu nggak banyak masalah ya waktu SMA ya. Lain sama Lain sekarang ya. Jadi sekarang saya baru mengerti bahwa ternyata hikmat Tuhan itu sangat amat penting, khususnya di dalam kehidupan kita. Nah, saya ketika melihat kehidupan saya sendiri, waktu itu saya seringkali minta hikmat Tuhan. Dan ketika saya sekarang menjalani kehidupan saya melihat bahwa Tuhan itu memimpin saya, menyertai saya, memberkati saya dengan hikmat-Nya. Buktinya apa? Saya ini banyak sekali mengalami kemudahan dalam hidup saya. Ya, saya latar belakangnya orang-orang biasa saja sudah. Maksudnya kalau dibilang kaya juga enggak, miskin nemen juga enggak, tapi ya antara cukup gitu. Tengah ke bawah tapi ya. Kalau saya merasa tengah ke bawah karena saya sampai besar itu enggak punya rumah. Ayah saya itu cuma ngontrak dari sini pindah ke sana. Saya itu seingat saya sendiri aja sudah pindah itu 3 atau 4 kali gitu ya.
Jadi Oke. saya rasakan seperti itu, tapi ketika saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, Tuhan pimpin saya, ada hikmat Tuhan yang membuat saya itu mengalami semua berkat-berkat Tuhan. Jasmani, rohani itu Tuhan limpahkan kepada saya. Dan saya melihat ada banyak kemudahan-kemudahan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Karena ternyata itu kita belajar ya, ini sekarang kita masuk ke poinnya. Oke. Karena ternyata hikmat Tuhan itu kayak kunci. Wah. Nih sekarang saya pegang kunci nih gitu ya. Kunci ini gunanya untuk apa? Untuk kunci pintu? Untuk ngunci dan membuka Membuka. kembali. Iya. pintu, ya. Saya mau tanya, kunci sama pintu gede mana? Pintu. Gede pintu. Tentu gede pintu. Saya Iya. sampai sekarang belum pernah lihat kunci yang lebih gede dari pintu. Selalu kunci itu lebih kecil dari pintu, Iya. ya. Jadi kalau saudara punya kunci yang sekecil ini sekalipun, saya ajak saudara membayangkan ini kayak hikmat yang Tuhan berikan. Oke. Yes. Ada banyak pintu-pintu gede, pintu masalah, pintu persoalan, pintu sakit penyakit, pintu apapun yang seringkali menghalangi kita, menutup kita, membuat kita terkungkung sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain seolah-olah. Tapi ketika kita punya kunci, Tuhan itu bisa lakukan sesuatu yang dahsyat. Kita tinggal masukkan ke Wow, yes. anak kunci, Wow. kita puter dan kemudian hei, Tada. semuanya terlepas, semuanya Wow, terbuka dan luar kita akan biasa. melihat pertolongan Tuhan. Iya, jalannya tuh. Itu yang seringkali saya rasakan teman-teman. Saya seringkali rasakan hal-hal seperti itu. Contohnya nih. Dalam kehidupan saya Tuhan ajarkan satu hal. Satu hal itu apa? Satu hal itu sederhana aja. Ya, kunci itu kecil. Jadi seolah-olah kayaknya gampang, kayaknya sederhana. Tetapi ini ternyata sebuah kunci untuk membuka sesuatu yang besar. Saya kasih contoh. Contohnya gini. Powerful. Tuhan ngajarin saya untuk sering-sering mengucapkan terima kasih. Iya. Kalian tahu dampaknya simple ya. ucapan syukur, Syukur. dampaknya terima kasih. Itu ternyata hebat. Saya banyak terima berkat ya khususnya secara jasmani bahkan di masa-masa pandemi seperti ini. Hanya gara-gara sering ngomong terima kasih. Oke. Dan kadang Tuhan itu ngajarkannya jangan cuma berterima kasih sama orang yang memberi kepadamu atau memberkati kamu. Tapi berterima kasihlah kepada semua orang. Bahkan kalau saya minta tolong sama Yohana contohnya. Saya ngomong, yo besok bantu ya di midnight main keyboard gitu ya. Ketika saya minta tolong seperti itu dia bilang, yes saya langsung ngomong thank you ya yo. Saya ngomong sama teman-teman yang bisa membantu kita hari ini, saya ingatkan mereka dan selalu saya akhiri dengan kata thank you. Bahkan suatu hari saya pernah pesan makanan ke satu jemaat gitu ya. Terus kemudian saya tanya harganya berapa, oh sekian gitu ya. Setelah itu saya transfer. Ya, saya yang harusnya dapat terima kasih karena saya udah beli sama dia. Iya. Tapi saya nggak mau tunggu orang kasih terima kasih. Saya dulu kasih terima kasih ke orang itu. Saya bilang, Cah makasih ya. Sampai dia kayak agak sungkan gitu loh ya. Kak saya yang harusnya terima kasih gitu ya. Nah saudara ternyata ketika Tuhan itu kasih kunci kecil kayaknya. Ternyata ini sanggup membuka pintu-pintu berkat yang selama ini bagi orang lain tertutup. Tapi Tuhan ajarin buat saya, bilang terima kasih. Kalau saya diajak makan seseorang, saya selalu bilang terima kasih. Ya, saya ngomong sama orang yang ngajak saya ngomong sama istrinya, saya ngomong sama anak-anaknya, semuanya. Dari yang kecil sampai yang gede anaknya saya bilang, Nyo makasih ya, C makasih ya. Ko makasih, Ci, makasih. Saya selalu ucapkan itu. Anak-anak saya, istri saya ajarin juga hal seperti itu. Ternyata hal kecil seperti itu banyak membuka pintu berkat Tuhan dalam hidup saya. Ya. Saya banyak diberkati, tiba-tiba bahkan ada orang yang gak kenal, tiba-tiba ya bukan gak kenal, dia kenal tapi udah lama gak kontak gitu ya. Tiba-tiba telepon saya, Ndra saya pengen berkati kamu. Hei ada angin apa ini tiba-tiba dia seperti itu. Tapi ya namanya berkat Tuhan gak boleh ditolak kan ya. Mau dibagi. Ya. Bagi-bagi. Akhirnya saya dikontak hanya untuk ambil ke rumahnya berkat yang dia sudah sediakan. Jadi saya banyak melihat kemudahan perkara-perkara yang baik hanya karena apa? Saya sudah pegang satu kunci.
Nah, hikmat Tuhan itu seperti itu. Karena itu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semuanya, berdoalah, mintalah hikmat kepada Tuhan. Kalau saudara ada pintu-pintu yang tertutup selama ini, kalau ada saudara yang masih bergumul dengan pekerjaan, saudara masih bergumul dengan masalah-masalah sehari-hari, saudara masih bergumul dengan perkara-perkara yang mungkin selama ini kelihatannya pintunya kok tertutup semuanya ya. Dengar baik-baik, minta hikmat, minta kunci dari Tuhan. Sehingga kemudian saudara bisa membuka pintu-pintu yang tertutup itu. Dan saudara akan melihat di balik pintu itu ada berkat-berkat yang luar biasa. Amen. Yang Ya. Tuhan sediakan buat kita. Nah, satu lagi sebelum saya masuk ke yang kedua, saya cuma 2 poin aja hari ini. Satu kunci itu untuk satu pintu. Betul enggak? Iya. Ya. Benar-benar. Satu kunci ini untuk membuka satu pintu. Jadi gini, saya ajak Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Kalau saya sudah pegang kunci ini, ya belum berarti kunci ini cocok buat Pintu Jessica. rumahnya, Kak sih. Kenapa? Mungkin Beda pintunya pintunya. mirip, pintunya mungkin sama gedenya, mungkin masalahnya sama Sama. gedenya, ya. Mungkin warna masalahnya juga sama, persoalannya mungkin mirip. Ya. Tapi ingat, ini kunci untuk saya membuka pintu saya, Jess. Ya. Apa yang harus kamu lakukan kalau kamu mungkin punya masalah yang mirip dengan Kak Indra? Kamu berdoa sendiri, minta sama Tuhan sendiri. Tuhan, aku kunciku yang mana ini untuk membuka pintuku. Jadi jangan terus kemudian copy paste. Ke tukang kunci gitu ya. Bikin saraf. Gandain kunci. Jangan Iya. gandain kunci ini, karena ini kunci yang Tuhan berikan buat saya. Jadi Ya. saya mau ajak Bapak Ibu Saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya. Yes. Ya, jadi minta kunci sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan untuk Tuhan ini persoalanku ini mungkin mirip dengan yang lain. Tapi saya ingatkan ini kunci satu pintu. Ya. Jadi saudara mesti minta sendiri. Karena itu miliki pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Sehingga saudara, iman saudara itu enggak gampang digoyahkan. Karena saudara ngerti, aku udah ngalami Tuhan. Aku udah ngalami hikmat Tuhan. Tuhan sudah menolong aku. Sehingga ketika kita mau digoyahkan oleh orang-orang, kita enggak gampang digoyahkan. Bahkan tetap kokoh berdiri. Amin. Amin. Karena Yes. itu Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan berdoa supaya Tuhan berikan hikmat. Kunci-kunci apa yang harus saudara miliki untuk membuka pintu-pintu yang tertutup dalam kehidupan saudara. Saya nggak ngerti masing-masing saudara punya masalah apa, ya pintu apa yang tertutup, tapi kita akan berdoa nanti di akhir sesi ini. Oke, yang kedua, hikmat itu akan membuat kita sanggup menguraikan masalah. Ya, menguraikan masalah. Saya tanya lagi sama teman-teman yang di sini. Pernah lihat benang kusut enggak? Ini yang di tangan saya ini benang yang kusut. Setiap hari. Ya. Oh, Pernah setiap hari. Ya, Emang kan kamu ibu kan berga? menjahit. Oh, penjahit ya. Iya. Oh, oke. Ya, apalagi kalau bergumul dengan itu ya, dengan jahitan dan Iya, pasti betul. benang kusut ini udah Pasti jadi ketemu. sering ketemu gitu ya. Iya. Nah, saudara, hidup kita itu mungkin seperti ini, kusut banget. Ya. Ini masalah belum selesai, ada lagi muncul, ini masalah belum berhenti, ada lagi datang, saudara. Rasanya hidup ini begitu rumit, begitu kusut gitu ya. Iya. Ya. Bahkan mungkin juga ada hubungan-hubungan yang ruwet banget. Si A punya masalah dengan si B dengan si C dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita ini dalam komunitas ya, bersama dengan orang banyak, khususnya di gereja atau di komsel atau di mana. Saudara, yang namanya di dalam sebuah hubungan, saudara itu pasti akan ngalami hal-hal yang kayak gini. Ada yang menyakiti, ada yang disakiti, ada yang tersakiti, ada yang dan lain sebagainya. Jadi kita akan nemui hal-hal yang kayak gini. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita minta hikmat dari Tuhan. Ada banyak orang ketika dia lihat benang yang kusut seperti ini, ruwet kayak gini, mereka enggak ambil pusing, mereka pinginnya cepat selesai. Untuk mengurai kekusutan ini apa? Mereka ambil gunting. Dan mereka kemudian gunting aja udah, potong-potong aja, habis. Memang kelihatannya cepat masalah selesai. Tapi ternyata kemudian ini sudah hancur. Nah, ada banyak orang itu merasa gini, hubunganku kok ruwet ya.
suami istri kok kayak gini ya. Ini keluarga kayak gini, orang tua, anak, mantu, mertua, aduh ribut semuanya. Kayaknya kusut banget. Bahkan pemimpin sama bawahan, ya, bos sama karyawan dan lain sebagainya, kayaknya kusut banget. Dan seringkali kita cuma ambil jalan pintas. Jalan pintasnya apa? Ya ambil gunting, putusin aja dah. Saudara, itu bukan solusi, itu bukan jawaban. Ketika saudara memutuskan hubungan, saudara sedang memutuskan sesuatu yang berharga dalam hidup saudara. Kenapa saya bilang hubungan itu berharga? Tuhan Yesus datang ke dunia ini buat apa sih? Buat memperbaiki hubungan kita dengan Bapa di surga. Jadi buat Tuhan hubungan itu nomor satu. Hubungan itu sangat amat penting. Karena itu ayo pertahankan hubungan ini. Terus caranya gimana kalau sudah ada benang yang kusut seperti ini? Ya itu berdoa, minta hikmat sama Tuhan untuk bagaimana kita menyelesaikan benang yang kusut ini. Kita akan uraikan satu persatu sehingga kemudian bisa dipakai kembali, bisa beres, bisa baik kembali. Saudara, memang ya untuk membuat ini kembali pasti ada harga yang harus dibayar, ya. Kita harus mungkin ngalah, kita mungkin harus kemudian merasa aduh Tuhan, kadang kita capek, kadang kita yang harus minta maaf walaupun kita enggak salah. Saya beberapa kali harus melakukan itu, ya. Tapi Tuhan mengajar saya, ayo hubungan itu penting, ya, hubungan itu penting. Nah, kita perlu tahu bahwa hikmat itu akan sanggup menguraikan masalah-masalah yang begitu ruwet. Jess sama Yohana, tahu enggak kalian ada satu cerita tentang Raja Salomo ini yang sedang kita bahas. Ada satu cerita yang luar biasa. Ya, di dalam satu Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 16 sampai 28. Itu enggak usah kita baca ya karena waktu. Nah, itu ada ceritanya begini. Ada dua orang ibu, mereka perempuan sundal dikatakan firman Tuhan. Mereka masing-masing punya anak yang baru aja lahir. Jadi ibu yang pertama melahirkan, beberapa hari kemudian ibu yang kedua melahirkan. Mereka satu rumah. Ya, di rumah yang sama enggak ada orang lain. Cuma mereka berdua dan dua anaknya ini. Suatu malam ibu-ibu ini tidur dan kemudian anaknya juga tidur. Tapi ternyata satu ibu ini mungkin karena terlalu lelah atau bagaimana, anaknya ini ditidurin ketidian gitu ya. Sehingga akhirnya anak ini mati. Dan kemudian karena dia enggak mau kehilangan anak, dia tuker anak temannya tadi, saudara. Sehingga kemudian anaknya temannya itu yang mati, anaknya temannya diambil supaya dia punya anak yang hidup gitu ya. Nah, ketika ibu yang satunya ngelihat, loh anakku kok mati dan ini bukan anakku ini. Mereka ribut, mereka bertengkar dan mereka enggak bisa menyelesaikan masalah itu gitu ya. Masing-masing mengaku ini anaknya gitu ya. Akhirnya perkara ini dibawa sampai kepada Raja Salomo. Dan Raja Salomo dengan hikmat Tuhan yang luar biasa mendengar persoalan itu. Dia tenang aja dan dia bilang gini, oke, kalau kalian ngaku semuanya berdua, ya ini anakmu, satu anak ini kalian berdua pemiliknya. Oke, kalau gitu biar adil, ambilkan pedang. Ambil pedang, bunuh aja anak ini, dibelah jadi dua, separuh buat kamu, separuh buat kamu. Apa yang terjadi? Ibu yang asli dia ngomong, jangan tuanku. Udah biarkan anak itu hidup bersama dengan ibu yang palsu ini. Nah, akhirnya dengan cerita itu, dengan kejadian itu, akhirnya apa? Salomo bilang, ini ibu yang asli nih. Yang dia mau anaknya hidup. Dan ibu ini yang palsu, karena dia mau anaknya mati. Nah, saudara, itu loh hikmat Tuhan yang Tuhan berikan. Benang yang kusut tadi, dengan tenang aja diselesaikan, diuraikan dengan ringannya. Lihat ya, hikmat Tuhan itu luar biasa. Karena itu buat saudara yang mungkin sedang mengalami kekusutan dalam hidup saudara, mengalami masalah persoalan yang rasanya kok bahkan benang ini aja nggak tahu ujungnya di mana ini. Saking kusutnya gitu. Kadang kita nggak ngerti kita ini mesti mulai dari mana. Tapi kalau kita berdoa minta hikmat Tuhan, saya percaya Tuhan akan berikan hikmat
untuk menyelesaikan Amin. semua kekusutan Yes, ini. yes. Nah, mungkin saya sedikit sharing apa yang Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan saya. Saya waktu ngalami masalah, ngalami persoalan, ini yang Tuhan ajarkan buat saya. Saya berusaha ketika ngalami masalah, saya selalu datang kepada Tuhan, saya selalu berdoa. Dan ini yang Tuhan kerjakan. Tuhan itu kasih ketenangan. Dan ketika saya tenang, saya ngerti ujungnya ini mana. Saya harus mulai menyelesaikan masalah ini dari mana. Dan kemudian berikutnya Tuhan itu akan berikan kekuatan pada hati saya untuk menghadapi semua persoalan itu dengan baik. Sehingga kemudian Tuhan kasih kekuatan. Kadang saya jengkel, saya marah, kadang saya sakit hati gitu ya. Tapi kemudian berdoa, dan di dalam doa itu Tuhan kasih ketenangan, Tuhan kasih keteduhan, Tuhan kasih damai sejahtera. Dan ini yang Tuhan berikan, Tuhan lembutkan hati saya. Wow. Untuk Ya. kemudian, udahlah, minta maaf duluan. Udahlah, selesaikan duluan. Dan akhirnya, ya udah saya belajar menyelesaikan. Dan ternyata benar saudara, kekusutan itu mulai pudar, mulai hilang satu persatu, mulai bisa dilihat kembali, benangnya mulai lurus kembali dan bisa dipakai lagi. Saya enggak perlu ambil gunting, saya enggak perlu potong-potong hubungan-hubungan yang buat saya kalau waktu emosi kan rasanya enggak perlu kita potongin semuanya. Tapi ternyata itu kemudian merugikan kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita semuanya, kalau kita berkumpul dengan komunitas pasti akan ada masalah persoalan. Tapi minta hikmat Tuhan yuk untuk menyelesaikan semuanya itu. Saya berdoa supaya keluarga-keluarga yang ada, kalaupun saudara ngalamin masalah, entah karena pekerjaan, entah karena apa, entah karena salah paham dan lain sebagainya, rasanya ruwet, rasanya seperti benang kusut tadi. Ayo berdoa sama-sama minta hikmat Tuhan. Sehingga kita semuanya akan menerima jawaban Tuhan, menerima arahan dari Tuhan, dan kita bisa menyelesaikan semua masalah itu dengan baik. Oke? Ayo kita doa sama-sama yuk. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu Tuhan. Yang saat ini memerlukan hikmat daripada-Mu. Tuhan, mereka yang perlu kunci-kunci untuk membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Permasalahan-permasalahan yang selama ini membelenggu mereka, menutupi mereka sehingga mereka nggak bisa kemana-mana. Mereka selalu terkungkung dalam perkara-perkara yang menyesakkan mereka. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus saat ini turun hikmat daripada-Mu. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berikan kunci-kunci hikmat itu. Sehingga mereka bisa membuka pintu-pintu persoalan itu satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus. Untuk mereka yang sedang mengalami masalah persoalan dalam pekerjaan, dalam finansial mereka, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kunci-Mu Tuhan. Untuk membuka setiap persoalan yang mereka hadapi. Kalau ada yang mengalami sakit penyakit, Tuhan juga bukakan pintu-pintu kesembuhan. Pintu-pintu pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun persoalan yang mereka hadapi Tuhan, berikan mereka hikmat yang daripada-Mu. Juga kalaupun ada kekusutan dalam hubungan-hubungan mereka, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan, dalam apapun yang sedang mereka hadapi anak-anak-Mu ini Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat-Mu memampukan mereka menguraikan satu persatu apa yang menjadi masalah persoalan mereka. Dan mereka tidak memutuskan hubungan-hubungan yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Suami istri dipersatukan dalam nama Tuhan Yesus. Orang tua anak dipersatukan. Mertua dan mantu dipersatukan Tuhan. Pemimpin dan bawahan dipersatukan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan hubungan-hubungan yang ada ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga sungguh-sungguh kasih Tuhan melawat kami. Hikmat Tuhan memenuhi kami, sehingga kami bisa menyelesaikan semuanya dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai sampai di sini, tapi aku percaya Roh Kudus Engkau terus akan berbicara buat setiap kami anak-anak-Mu. Mendidik kami, mengarahkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari katakan pujian ini.